Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ar-rahimur rahman allamal Qur'an wa khalaqal insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqu wal mannan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'jizatu bil Qur'an. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana masih saat ini, detik ini, kita betul-betul mendapatkan satu pemeliharaan dari Allah, curahan nikmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, satu bukti kita bisa mengudara kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pendengar pula juga Allah berikan satu kesehatan. Dengan kesehatan itulah kita bisa melaksanakan satu perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita. Itulah nikmat yang paling besar, nikmat taat kepada Allah. Juga nanti akhir hayat Allah berikan kemudahan dengan husnul khotimahnya kita mampu membawa kalimat la ilaha illallah. Itulah nikmat yang paling besar. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, masih kali ini berkenaan dengan adanya sedekah, infak kita. Kalau kemarin kami menjelaskan tentang seseorang yang diberi kesulitan, kemudian memohon kepada Allah, berjanji kepada Allah, kalau diberi keluasan rezeki, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna, itu janji mereka. Falamma atahum min fadlihi, ketika mereka diberi janjinya ditepati oleh Allah, berjanji untuk bersedekah, ternyata bakhil, pelit, kata Allah. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka juga membantah
terhadap perintah-perintah Allah, membantah atas perjanjiannya kepada Allah. Padahal bersedekah itu sangatlah besar manfaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sifat kemuliaannya kepada kita. Sifat kedermawanannya Rasulullah. Beliau juga mengajarkan kepada orang-orang yang kaya bagaimana caranya mendermawakan hartanya, dan mengajarkan kepada orang-orang miskin bagaimana dia sabar akan menghadapi kemiskinannya, tapi dia masih mampu bersedekah. Rasulullah telah memberikan petunjuk dan menganjurkan kepada kita untuk bersedekah di jalan Allah terhadap pahala-pahala yang Allah janjikan amatlah besar. Manfaat-manfaatnya pun juga sangat besar manfaatnya. Itulah satu janji yang Allah berikan kepada kita, satu manfaat yang Rasulullah sampaikan kepada kita agar kita ini mampu. Setidak-tidaknya kata Rasulullah, ketika kita miskin, ketika kita tidak punya, karena besarnya nilai sedekah, besarnya nilai pahalanya, besarnya manfaatnya bersedekah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, bagi orang-orang fakir dan miskin yang mempunyai keimanan tinggi, ketakwaan yang amat mulia, maka Rasulullah tidak perlu mengeluarkan dengan hartanya ketika kita miskin, ketika kita tidak punya untuk bersedekah. Maka Rasulullah mengajarkan, mangkana hu ilmun, barang siapa seseorang yang mempunyai ilmu, fal yatasaddaq bi ilmihi, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Barangkali ilmu tidak punya, kemiskinan yang ia selalu menyelimutinya, maka mangkana lahu quwwatun, barang siapa yang mempunyai kekuatan, falyatasaddaq, maka bersedekahlah kalian biquwwatihi, dengan kekuatannya. Masya Allah, Islam indah, subhanallah. Ketika kita kekurangan dalam ekonomi, ketika kita miskin, jauh dari rezeki Allah, dalam keadaan ujian, maka kita masih diajarkan oleh Rasulullah bagaimana caranya orang miskin, orang-orang tidak punya harta yang mempunyai keimanan ketakwaan tinggi, maka bersedekahlah. Bahkan tersenyum pun juga bersedekah. Inilah saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, inna fis sadaqati khamsun khisalin, sedekah itu kata Rasulullah mampu menyimpan 5 hal, yang mana 5 hal itu sangatlah bermanfaat kepada kita. Apa di antaranya? Taziduhum fi amwalihim, yaitu yang pertama akan bertambahnya rezeki kita, akan bertambah limpah ruahnya harta kita. Itu sudah janji Allah. Inna fis sadaqati khamsun khisalin, sesungguhnya sedekah itu akan mendatangkan 5 perkara. Ini janji Allah. Rasulullah mengatakan, tapi di janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hal adullukum tijarah tunjikum min adzabin alim. Ini janji daripada Allah. Hai orang beriman,
mau enggak kau berjual beli dengan aku dengan cara memberikan sebagian hartanya, baik di jalan Allah, baik bagi orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang musafir. Silakan, kata Allah, berikanlah hartamu. Maka 5 keuntungan, 5 manfaat akan Allah berikan. Yang pertama, taziduhum fi amwalihim, akan bertambahnya harta kita, kata Rasulullah, sesuai dengan janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dawa'un lil marid. Berapa banyak orang-orang yang mempunyai niat dan nazar, berapa banyak orang-orang yang berniatan ketika ia sakit akan memberikan dan menginfakkan dan mensedekahkan hartanya. Ternyata benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan benar adanya yang sering terjadi. Kalau nanti saya sembuh, saya akan menyantuni anak-anak yatim. Kalau nanti saya sehat, saya akan mengundang fakir miskin, duafa untuk menyantuninya. Itu benar adanya, disebabkan dalil daripada Rasulullah. Dawa'in lil marid, bersedekah itu obat bagi orang yang sakit. Bagaimana dengan orang yang tidak sakit? Taziduhum bi amwalihim, merupakan bertambahnya segala harta. Ketika harta jauh di sana bagi orang-orang yang ahli sedekah, maka harta itu akan datang. Ketika harta itu jauh tersembunyi di sana, dia akan datang menghampiri kita. Semisal satu tender di luar Pulau Jawa barangkali. Ada seseorang, dia mencari satu tenaga ahli. Karena rajin bersedekah, dibukalah satu internet, maka ditemukanlah satu alamat, satu perusahaan, satu PT dan satu ahlinya. Maka diteleponlah, jadilah transaksi, tidak tanggung-tanggung, miliaran. Rezeki jauh di sana, tetapi dia datang menghampirinya. Kenapa? Karena disitulah Rasulullah mengatakan taziduhum fi amwalihim, akan bertambahnya segala harta-harta kita. Lil marid, dawa'un lil marid, maka obat bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit adalah obat. Berniatan saya niat akan berinfak, bersedekah, Masya Allah, besarnya luar biasa manfaat. Kemudian yang ketiga, yarfa'ullahu anhumul bala. Yarfa'ullahu anhumul bala. Allah akan sembuhkan, Allah akan angkat penyakitnya. Allah sembuhkan segala penyakitnya. Inilah ternyata antara orang sakit dan musibah, bencana itu mampu dengan satu obat, bersedekah. Mohon maaf kalau kita kalkulasi hitung-hitungan. Ketika kita berobat ke dokter, barangkali mohon maaf ada sesuatu penyakit di dalam tubuh, diangkatlah penyakit. Setidak-tidaknya 30 juta
pasti sudah keluar. 30 juta kita harus keluar untuk mengangkat penyakit. Itu hanya pengangkat, belum obat, belum penginapan di rumah sakit. Setidak-tidaknya sudah 40 juta harus keluar untuk pengobatan. Tetapi ketika ini kita berobat kepada Allah, berobat kepada Allah, 5 juta barangkali, 10 juta barangkali sudah sembuh dan juga punya akhirat yang kesembuhannya itu luar biasa. Berapa banyak satu bukti. Karena apa? Karena percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka inilah yarfa'ullahu anhumul bala. Allah angkat seluruh penyakitnya, Allah angkat seluruh musibahnya, Allah angkat seluruh penderitaan-penderitaannya ketika ia alami. Maka disinilah satu obat yang dua fungsi. Satu bisa disembuhkan, kedua juga dengan mendapatkan satu ibadah yang sangat mulia, satu ajaran-ajaran Rasulullah. Kemudian yang keempat, siratul kalbarkil khatifi. Satu-satunya nanti penyeberangan kita di akhirat, sirat, jembatan. Ketika kita melewati jembatan antara surga dan neraka, disitulah kita akan kebingungan akan menyeberangi satu jembatan. Bagi orang awam barangkali, bagi orang bodoh barangkali, kalau di akhirat nanti ada sirat, penyeberangan, saya mau belajar. Belajar apa? Belajar jadi sirkus. Akan melewati tambang yang dibentangkan dari gedung sini ke gedung yang sana. Jadi kita belajar agar nanti di siratnya Allah mampu melewati siratnya Allah. Itu logika kita semasa kita di dunia. Kalau begitu saya naik pohon. Dari pohon yang satu ke pohon yang dua, belajar ketinggian 10 meter. Membentangkan kasu yang agak besar lebar, sehingga mampu berjalan. Itu pemikiran-pemikiran yang bodoh. Setelah bisa bolak-balik, maka naik pohon kelapa, dibentangkanlah kawat atau tambang besi. Bisa naik lebih tinggi lagi dari gedung ke gedung yang lainnya. Itu pemikiran-pemikiran di mata Allah yang tidak ada manfaatnya. Yang akan menyelamatkan kita bukan daripada keahlian kita. Itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Amal, kullu nafsin bima kasabat rohina illa ashabal yamin. Begitu kata Allah. Semua manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dimintai pertanggungjawaban? Amal-amal kita.
illa ashabul yamin, kecuali orang-orang yang Allah kumpulkan di sebelah kanan, mereka itu tidak punya dosa. Itu satu bukti yang amal akan memberikan pertolongan ketika di siratnya Allah. Satu bukti Allah mengatakan illa ashabul yamin, kecuali orang-orang yang di sebelah kanan, mereka tidak melewati sirat, kata Allah. Langsung yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk ke surganya Allah langsung, tidak melalui proses daripada penyeberangan siratnya Allah. Sedangkan kita berdosa tidak ada henti-hentinya. Sedangkan kita meninggalkan sholat tidak ada penyesalannya. Sedangkan kita punya orang tua, melawan membentak kepada orang tua, tidak ada penyesalan atas peringatan Allah. Apa peringatan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubin yuakhiru ila yaumil qiyamah, segala dosa itu akan disiksa di hari kiamat nanti. Illa uququl walidain, kecuali anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Qablal mamati yu'adzibuhum, sebelum wafat, sebelum mati mereka siksa oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saudara pendengar radio kabar 4 yang dimuliakan Allah. Jadi kita jangan berpendapat bahwasanya nanti di siratnya Allah kita akan menyeberangi. Paling menyedihkan lagi satu keimanan mereka yang tidak punya iman, tidak percaya di alam akhirat nanti, bahwasanya di akhirat ada satu alam yang mana alam yaumul hisab, hari perhitungan antara baik dan buruknya. Yaumul mizan, hari penimbangan lebih banyak mana antara dosa dan pahala. Yaumus sirat, yaitu hari penyeberangan, selamatkah kita atau tidakkah kita? Itu nanti yang menentukan. Sebesar biji sawi kita punya dosa, maka kita tidak akan selamat. Mau tidak mau harus disiksa terlebih dahulu, karena surga tidak berhak ditempati orang-orang punya dosa, walaupun dosa sebesar biji sawi. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, sebesar biji sawi dosa kita yang pernah kita lakukan, maka dosa itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, dengan cara bersedekah inilah, kita mampu menyelamatkan kita mampu diselamatkan. Sudah disampaikan oleh Rasulullah, tidak selamanya kita bersedekah dengan harta. Man kana lahu malun, barang siapa yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, bersedekahlah dengan hartanya. Kita ini membutuhkan satu ibadah. Tidak mungkin kita akan nanti menghadap kepada Allah begitu saja dimasukkan ke surganya Allah. Tentunya kita ini membutuhkan satu ibadah. Kemudian yang terakhir mengenai manfaat sedekah, yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adzabin. Orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang ahli berinfak, maka masuk surga. Kata Rasulullah, masuk surga tanpa ditanya, tanpa diperhitungkan, tanpa ditimbang.
bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Diperhitungkan, hisab artinya diperhitungkan. Wala adzabin, dan juga tidak disiksa oleh Allah. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum tijarah tunjikum min adzabin alim. Allah yang mengatakan, engkau bersedekah, bertransaksi dengan Allah dengan cara bersedekah, maka kerugian tidak pernah kita dapati. Satu keuntungan dunia akhirat. Bahkan tunjikum min adzabin alim. Allah tutup pintu neraka itu, yang dimana di dalam neraka siksaannya, kata Rasul, kata Allah, pedihnya, na'udzubillah. Siksaan Allah di dalam akhirat, kata Allah, sangat pedih. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah, keluarga-keluarga kita dijauhkan oleh Allah, juga pendengar-pendengar Radio Kabar 4 juga dijauhkan oleh Allah dari nerakanya Allah. Bayangkan, Allah memberikan satu gambaran kepada kita. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka disiksanya seperti apa? Kullama natijat julubuhum baddalnahum juludan ghairaha. Allah sampaikan kepada kita, manusia-manusia yang disiksa oleh Allah di dalam neraka Allah. Kalau kita tahu kulit, yang kita tahu persis kulit ini, jangankan kita sundut dengan api, cubit barangkali, cubit sekeras-kerasnya, tidak usah keras mencubit kulit kita, sedikit saja air mata yakin sudah menetes, saking sakitnya. Kalau Allah mengatakan kullama nadijat, Allah bakar mereka, kata Allah, ada yang ditenggelamkan dengan air mendidih, ada yang disiram dengan timah, kata Allah. Kullama nadijat julubuhum, seluruh kulit. Kullama ini dalam arti semua kulit. Kullu ini semua. Kullama, semua kulit. Kulit ari yang di luar yang tipis kayak kertas. Ketika kita tersundut api, dia keluarlah air melendung. Itu kulit ari mengeluarkan air. Ketika ia terkelupas 3 hari barangkali sakitnya, na'udzubillah. Bukan hanya kulit ari, kata Allah. Bayangkan ketika saudara kita, ketika tetangga kita yang tersiram air panas, terbakar oleh api di dunia, seluruh tubuhnya, jangan harap 80% itu hidup. Padahal seluruh obat sudah disediakan, baik itu kulit, obat salep, obat luar, sudah dipasangkan, sudah diminumkan. Tetapi apa yang terjadi? 80% kalau terbakar seluruh tubuh, jarang untuk hidup. Kenapa? Karena begitu sakitnya sampai ke lubuk hati, kata Allah. Ini kulit, hanya kulit ari, seluruh kulit ari, baru kulit luar. Nah, kulit luar itulah yang keras. Setelah kulit luar baru kulit dalam yang menyambung dengan daging, yang nempel dengan daging. Baru daging, otot baru daging. Kullama nadijat julubuhum, kata Allah. Semuanya kulit itu lepas. Kulit ari, kulit luar, kulit dalam, otot baru daging. Jadi tinggal tulang belulang nanti. Masya Allah, sakitnya luar biasa.
Kalau kita di dunia melihat orang tampan, orang cantik dan jelita, kalau melihat sudah meninggal mati, tinggal tengkorak, takut kita. Itu semuanya lepas, kata Allah. Sakitnya luar biasa. Nah, saudara pendengar, itulah manfaatnya daripada orang-orang infak dan sedekah. Insya Allah esok kita sambung kembali dengan gelombang yang sama melalui AM 855 Radio Kabar 4. Tentunya penting untuk didengar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.